Halo, aku Baga. Kali ini aku mau bahas salah satu manhwa. Judulnya adalah How to Live as a Villain. Jadi ceritanya ada orang-orang yang tiba-tiba berkumpul di suatu tempat yang tidak diketahui. Di transport ke tempat yang tidak diketahui. Lalu tiba-tiba ada misi disuruh membunuh zombie. Kalau mau lolos dari semua ini katanya, syaratnya yang pertama, eh, semua mati, tersisa satu. Nah, yang tersisa satu bakal lolos ke babak berikutnya. Atau yang kedua, kalian membunuh semua zombie yang ada, baru bisa lulus ke stage berikutnya. Lalu yang ketiga adalah bertahan ya, survival selama berapa hari gitu. Kalau berhasil nanti lanjut ke babak berikutnya. Nah, mereka pun akhirnya memulai ya, orang-orang di sana mulai bertahan diri ya. Zombinya muncul, lalu mulai bertahan diri, tapi tiba-tiba ada satu orang yang menusuk semua orang dari belakang ya, membunuh satu persatu orang-orang yang ada di sana. Namanya adalah Yu Sung Hoon. Jadi ternyata dia menusuk semua orang dari belakang karena ternyata dia tidak punya kemampuan, merasa tidak hebat dalam pertarungan. Jadi akhirnya dia menggunakan kecerdasan. Dia membunuh semua orang supaya tersisa satu. Karena tadi syarat yang pertama adalah apabila semua mati dan tersisa satu orang, maka orang tersebut maju ke babak berikutnya. Dan akhirnya dia pun berhasil membunuh semua bukan rekan ya, orang-orang yang ada di situ ya, bisa dibilang. Dan dia lolos ke babak berikutnya. Dan ternyata dunia tersebut adalah dunia di mana para dewa mencari suksesornya, penerusnya. Nah, di sini adalah ujian untuk memilih penerus dewa. Jadi mereka ini harus menyelesaikan misi, bertambah kuat, nanti dipilih sama dewa gitu. Sampai sini aja belum reviewnya gimana sih. Nah, ini mulai otak aku mulai kacau ya. Jadi review aku ceritanya beda ya, bagus nih. Jarang gitu ya ada yang bunuh orang lain gitu untuk kepentingannya sendiri, jarang ya. Aku baru lihat salah satu doang manhwa. Ini apa sih, FFF Trash Class Hero ya. Yang bener-bener villain. Masalahnya manhwa tuh banyak yang katanya villain tapi berbuat kebaikan, gimana sih? Villain tuh ya jahat aja gitu ya. Menurut aku ini jahat. Terus FFF Trash Hero, nah itu juga bagus tuh, jahat ya jahat, beneran jahat gitu ya, orang dibunuh aja gitu. Jadi nggak baik gitu, banyak banget manhwa yang katanya villain ya, tapi berbuat kebaikan. Bingung aku, villain dari mana. Kalau ini baru bener nih, ini villain bener, aku setuju. Dia bunuhin orang-orang untuk kepentingannya sendiri gitu. Betrayer namanya tuh, dapat titlenya pengkhianat. Nah, ini aku suka. Ini manhwanya baru 18 chapter, jadi nggak tahu juga sih ya, apakah akan seru atau enggak. Tapi impresi aku dari awal sih seru. Tapi entah kenapa ya, masuk arc arc ya, pokoknya baru-baru inilah ya, manga akhir-akhirnya chapter 10 ke atas lah ya, bisa bilang 10 ke atas. Kenapa dia jadi ini ya, jadi lembut aja gitu, jadi baik. Kan dia harusnya villain ya, harusnya jahat aja gitu, tapi harusnya licik. Kan deskripsinya katanya dia itu licik gitu, licik, jahat, harusnya berbuat aja kelicikan. Tapi kok justru enggak ya, malah akhir-akhir ini dia malah lembut gitu. Semakin aku baca kok dia malah jadi baik gini. Aduh, baterai habis. Ya itu aja sih yang aku sayangkan ya. Tapi karena masih 18 chapter, jadi aku belum tahu kelanjutannya. Mungkin bakal ada perubahan lagi di episode berikutnya, nggak tahu kan. Jadi aku berharap sih kalau jahat beneran jahat ya,
Jangan apa namanya setengah-setengah lah ya, bisa. Contoh lah FFF Trash Class Hero gitu ya. Jahat tuh beneran jahat gitu. Menurut aku. Trash bener-bener trash gitu. Oke deh. Gambarnya bagus. Apa namanya setara gitu sama manhwa-manhwa apokalips atau manhwa fantasi lainnya, setara menurut aku. Bagus. Udah sih itu aja sih yang mau aku bahas sama manhwa ini. Terima kasih udah menyaksikan ya. Kalau gitu bye.